Ya, dimensi 3. Yang pertama dari dimensi 3 yang kita bahas yaitu tentang jarak titik ke titik. Jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan antara dua titik tersebut. Ini kalau ada titik A, kemudian ini titik B, maka jarak antara A ke B ini ya, adalah panjang ruas garis AB. Jarak titik A ke B itu merupakan panjang garis ini. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan kubus ABCD dengan rusuk A cm. Jadi dalam bahasan ini nanti rusuknya kita pakai A cm untuk menentukan rumus-rumus nanti. Yang pertama ini, ya jarak BG. Ya, ini ada kubus itu dari titik 6 bidang atau 6 sisi ini namanya rusuk. Ya, garis-garis ini namanya rusuk semuanya. Nah, sekarang jarak titik B ke G. Nah, kalian perhatikan segitiga ini ya. Ini boleh segitiga BFG juga boleh. BG kita gunakan Pitagoras merupakan akar dari BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Ini kita terapkan segitiga Pitagoras. Nah, tadi diketahui bahwa panjang rusuknya itu BC dan CG ini A. Maka diganti dengan A kuadrat. Nah, A kuadrat ditambah A kuadrat itu 2A kuadrat. Nah, sekarang ini kita tarik akarnya. A kuadrat keluar A, akar 2-nya tetap. Ya, jadi BG itu dengan BE, mungkin dengan FH, mungkin dengan EG. Ya, ini disebut dengan diagonal bidang. Ya, yang panjangnya itu A akar 2. Nah, oke. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di atas. Gambar ini ya. Ini AG. Ya, dari ini dari bawah ke pojok atas ya, yang bersilangan. Kita perhatikan dari segitiga ACG. Ya, ini siku-siku di C sehingga berlaku hubungan seperti ini Pitagorasnya. AG itu AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Ya, tadi AC sudah kita cari. AC tadi kan sama dengan BG. Ya, jadinya seperti ini. AC tadi A akar 2. Sekarang kita kuadratkan. Akar 2 dikuadratkan 2. A dikuadratkan A kuadrat. Ini kita jumlah jadi 3A kuadrat. Akar A kuadrat itu A, ya, kita keluarkan A-nya jadi A akar 3. Nah, yang sama itu ini. Selain AG itu juga bisa HB. Sama ya. Juga sama dengan CE. Atau dengan FD. Ya. Ini disebut dengan diagonal ruang yang panjangnya dirumuskan seperti ini. A akar 3. Sekarang ini B ke P, di mana P ini di tengah-tengah CG. Ya, jarak B ke P ini tengah-tengah CG. Kita lihat segitiga BCP. Ya, ini sisi miringnya, ini siku-sikunya, sehingga BP itu akar BC kuadrat ditambah CP kuadrat. Ya, BC itu berarti A, yang ini kan setengahnya, setengah A kuadrat. Sekarang kita kuadratkan, ini tetap, setengah itu berarti 2 dikuadratkan kan 4, jadi 1/4 nih. A kuadrat ditambah 1/4 A kuadrat. Kita jumlahkan, ini dianggap sebagai 4/4. Sehingga kalau dijumlahkan jadi 5/4 A kuadrat. Nah, ini 4 di bawah, 4 itu keluar bisa 2, tapi karena di bawah berarti setengah. Ya, jadi setengah A kuadratnya keluar A, setengah A akar 5. Nah, jarak yang sama dengan BP itu mungkin A ke tengah-tengah atau A ke tengah-tengah BF boleh, A ke tengah-tengah EF boleh, atau E ke tengah-tengah FG atau E ke tengah-tengah HG.
Ya, atau mungkin dari C ke tengah-tengah BF. Ya, jadi banyak yang sama. Nah, sekarang kalau A ke T, di mana T itu merupakan tengah-tengah bidang EFGH atau perpotongan antara EG dan HF. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga AET. AET. AET, kita perhatikan ini siku-sikunya tuh di sini. Ya, ini sebagai sisi miring. Sehingga bahwa AT itu akar dari AE kuadrat ditambah ET kuadrat. AE itu A, ya. ET itu kan setengah dari EG. EG itu A akar 2. Ya, sehingga ini setengahnya. Kita masukkan ini A kuadrat, ini setengah dari EG, EG itu A akar 2. Nah, ini dikuadratkan, A kuadratnya tetap, ini nanti A dikuadratkan, ini akar 2 dikuadratkan itu 2, ya, seperti ini nantinya. Ini akar 2 dikuadratkan 2, 2 ini, kemudian 2 dikuadratkan 4 ini. Nah, ini kita anggap lagi sebagai 4/4. Ya, sehingga 4 ditambah 2 itu 6/4, seperti ini. Nah, seperti tadi, ini 4-nya karena di bawah, maka jadi setengah. Ini setengah A akar 6. Ya, AT itu juga sama panjang dengan misalnya BT atau CT, DT sama. Juga mungkin dari D ke tengah-tengah bidang ini. Nah, atau dari C ke tengah-tengah bidang ini. Ya. Nah, dari yang sudah, ini sama ya. Semua itu bisa kita rangkum. Ya. Ini pertama itu BE. BE itu diagonal bidang. Ya, disebut dengan diagonal bidang, panjangnya A akar 2. Kemudian CE. CE ini disebut dengan diagonal ruang, panjangnya A akar 3. Nah, yang ada namanya hanya 2 ini ya, yang lain tidak ada namanya. Kemudian DT, dari titik pojok bawah ke tengah-tengah atas. Itu panjangnya setengah A akar 6. Kemudian dari titik ke tengah-tengah garis di depannya, BK, itu panjangnya setengah A akar 5. Ya, paling tidak 4 ini harus dihafalkan. Ya, ada 4 ini dihafalkan, ini akan membantu sekali untuk mencari titik-titik yang jarak-jarak dari 2 titik yang lain. Contoh soalnya. Ini misalnya, dari kubus KLMN PQRS dengan panjang rusuk 6 akar 3. 6 akar 3 ini sebagai A. Hitung panjang LS. Penyelesaiannya, ya, kita gambar dulu biar kita ada bayangan. Ya, jadi kalian harus pandai-pandai menggambar kubus ini. Ini KLMN, ya, ini di bawah. Jadi yang di depan itu di bawah. Kemudian PQRS yang di atas. Panjang LS. Nah, LS ini merupakan diagonal ruang. Maka rumusnya itu kan A akar 3. Nah, sekarang A-nya kita ganti dengan 6 akar 3. Ini 6 akar 3 ini sebagai A, terus dikalikan dengan akar 3. Nah, akar 3 kali akar 3 itu kan 3, jadi 6 kali 3. 3-nya dari akar 6 kali akar 6. Nah, sekarang tinggal kita hitung ini, 6 kali 3 itu 18. Nah, jadi panjang LS 18 cm. Ini pakai cm karena soalnya di sini pakai cm. Contoh soal kedua. Nah, sekarang bukan kubus, tapi di sini namanya limas. Ya, limas teratur TABCD dengan panjang AB 5 akar 2 cm dan TA 13. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini bentuknya. Kita suruh mencari hitung tinggi limas. Nah, tinggi limas itu ini. Jadi dari puncak ya ke tengah-tengah alas. Nah, ini diketahui AT 13, kemudian AB ini 5 akar 2.
Karena di sini dikatakan teratur, maka panjang BC juga 5 akar 2. Gitu ya, karena ada kata teratur. Oke, sekarang untuk mencari TO. Ya, untuk mencari TO, ya kita cari dulu panjang AC. Ya, kita cari panjang AC. Nah, AC itu merupakan diagonal bidang. Ya, maka rumusnya A akar 2. A-nya 5 akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu 2. Ya, tinggal 5 kali 2, 10. Ya, sekarang kita akan menuju ke segitiga AOT. Nah, AO ini berapa? AO ini setengah AC. Ya, di setengah dari AC, setengah dari 10, itu 5. Sudah ketemu. Sekarang kita lihat segitiga. Nah, untuk mencari TO, kita lihat segitiga AOT. Awas, ini yang sisi miring 13. Kalau tadi kita kan sisi miringnya diketahui, tapi sisi miringnya kita cari. Tapi sekarang ini diketahui. Maka rumusnya itu berubah jadi min. TO sama dengan yang panjang ini AT dikurangi AO. Yang panjang dikurangi yang pendek. Tapi kalau kita mencari yang panjang, yang 2 yang pendek dijumlahkan. Nah, AT kita tahu 13. AO-nya 5, sehingga dihitung seperti ini. 13 kuadrat itu 144, 5 kuadrat 25. Ini dikurangi 144, akarnya 12. Nah, jadi tinggi limas adalah 12 cm.